Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pandu Rizky Haji. Semoga kalian semua bahagia meskipun masih belajar di rumah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Saya berusaha menjelaskan secara singkat. Jadi nanti ketika kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya saja lewat Classroom maupun lewat WA saya. Langsung aja ke teks anekdot. Ini adalah bagian inti atau peta konsep dari teks anekdot, menyampaikan ide melalui anekdot. Di dalam ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Ada mendata pokok-pokok isi anekdot. Jadi tugas kalian itu nanti mendata pokok dari isi anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Apa sih anekdot? Anekdot nanti kita bahas secara detail. Yang ini adalah mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Lucu tidaknya itu relatif tergantung dari yang baca dan juga mood atau perasaan yang baca juga gitu. Jadi ketika nanti ada penyampaian teks anekdot bisa jadi lucu, bisa jadi tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, membandingkan anekdot dengan humor. Anekdot itu apa, humor itu apa, nanti ada pembahasannya. Kemudian menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Jadi di dalam anekdot itu pasti ada kritiknya. Anekdot pasti ada kritiknya. Kritiknya itu apa? Itu tergantung dari teks yang dibaca. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan makna tersurat dalam teks anekdot. Ini diganti aja makna tersirat dalam teks anekdot. Kebanyakan teks anekdot itu mempunyai makna tersirat, bukan makna tersurat. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Mengidentifikasi struktur teks anekdot, strukturnya itu ada apa aja, nanti kita bahas. Yang kedua adalah mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Jadi teks anekdot itu pola penyajiannya dalam bentuk apa aja, nanti sudah dibahas. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks anekdot, apa aja unsur bahasa teks anekdot. Yang namanya teks pasti mempunyai unsur kebahasaannya, tetapi beda-beda unsur bahasanya. Kemudian yang keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Berarti kemungkinannya nanti di dalam teks anekdot itu ada beberapa tipe penyajian. Kenapa? Karena di sini menceritakan kembali isi teks anekdot dengan penyajian yang berbeda gitu. Berarti ada 2 atau 3 itu. Kemudian menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Dominannya teks anekdot itu intinya sindiran atau kritikan kepada tokoh publik. Seperti itu ya. Seperti itu, langsung saja kita menuju ke bagian yang pertama, yaitu pengertian teks anekdot, kemudian penyebab kelucuan anekdot, dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah bagian dari mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Di dalamnya ada apa saja? Yang pertama adalah kita harus tahu pengertian dulu teks anekdot itu. Saya blok dulu pengertian teks anekdot ya. Ini dia. Cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Intinya itu lucu dan mengesankan serta terdapat kritik. Jadi ciri yang paling penting dalam anekdot itu harus ada kritik. Kalau hanya lucu itu hanya termasuk humor. Jadi harus ada lucunya, mengesankan, dan kritiknya. Kalau tidak ada kritiknya, maka itu masuknya adalah teks humor. Paham ya? Termasuk ke dalam teks humor. Nah, anekdot itu ceritanya tentang orang penting, tokoh masyarakat, pejabat, ataupun orang yang terkenal, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Oke?
Di dalam teks anekdot itu juga terdapat ini, partisipan pelaku cerita. Partisipan pelaku cerita. Tempat kejadian, waktu peristiwa. Waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Gitu. Berarti teks anekdot itu ada yang bukan dari kejadian nyata, ada juga yang hasil rekaan. Tetapi intinya itu untuk mengkritik, paham ya? Untuk mengkritik. Saya bahas dulu tentang kritik. Apa sih fungsi tujuan kritik dari teks anekdot ya? Saya bahas dulu tujuan kritik. Tujuan kritik pada teks anekdot. Agar pesan yang disampaikan dapat diterima tanpa menimbulkan ketersinggungan. Oke. Ini adalah tujuan kritik pada teks anekdot. Intinya pesannya dapat tersampaikan tetapi meminimalisir ketersinggungan, meskipun tersinggung atau tidaknya itu relatif ya, tergantung orangnya gitu, tersinggung atau tidak. Tetapi fungsi kritik ini atau tujuan kritik ini adalah untuk meminimalisir ya, bukan menghilangkan. Tersinggung, tidak tersinggung itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diminimalisir itu. Kenapa bisa diminimalisir? Karena kritik dalam teks anekdot itu sindirannya halus. Sindirannya halus, bukan sindiran kasar ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi sindiran halus bukan sindiran kasar. Lalu bagaimana cara menggunakan sindiran halus? Cara menggunakan sindiran halus itu si penulis biasanya menggunakan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Bentuknya ini. Kata, frasa, klausa, dan kalimat dijadikan menjadi makna idiomatis. Kata, frasa, klausa, kalimat dijadikan makna idiomatis. Bentuknya makna idiomatis sehingga menghasilkan sindiran halus. Oke. Apa sih makna idiomatis? Jadi makna idiomatis itu makna yang bukan sebenarnya atau makna kias. Atau makna kias. Saya bahas semuanya mulai dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Pertama saya bahas adalah frasa. Frasa. Apa sih itu frasa? Jadi secara sederhananya frasa itu dua kata atau lebih gitu ya. Terbentuk dari dua bagian kata atau lebih. Paham ya? Supaya lebih paham, kita cari dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri. Masya Allah. Ciri-ciri frasa. Terdiri minimal dua kata atau lebih. Terdiri minimal dua kata atau lebih. Ini ciri yang pertama.
Kemudian ciri yang kedua apa? Frasa bersifat non predikatif. Ya, ini ciri yang spesifik, terdiri minimal dua kata atau lebih. Frasa bersifat non predikatif. Frasa itu juga ada jenisnya cukup banyak. Yang pertama adalah jenis frasa. Satu, yaitu frasa verba. Frasa verba. Apa sih frasa verba? Frasa verba itu frasa kerja. Oke. Jadi frasa verba itu frasa kerja. Contohnya sedang mengajar. Sedang mengajar termasuk ke dalam frasa verba atau frasa kerja. Kok bisa ini dikatakan frasa? Karena ciri-cirinya ini dua kata atau lebih. Lalu bagaimana kalau satu kata maka bukan frasa. Jika sedang dihapus tinggal mengajar maka bukan frasa lagi. Paham ya? Kenapa ini termasuk ke dalam frasa verba atau kerja? Ini mengajar termasuk ke dalam kata kerja, ditambahi kata sedang maka menjadi frasa verba. Paham ya? Paham. Yang kedua, frasa nomina. Frasa nomina itu apa? Frasa benda. Contohnya rumah kaca. Contohnya kayu, itulah kayu mahoni. Contohnya buku tulis. Oke ya. Ini frasa nomina. Rumah kaca, kayu mahoni, buku tulis. Keduanya termasuk nomina atau benda. Rumah itu nomina, kaca itu nomina, kayu nomina, mahoni nomina, buku nomina, tulis nomina. Keduanya digabungkan menjadi satu maka menjadi frasa. Yang ketiga adalah frasa adjektiva. Apa sih frasa adjektiva? Sifat. Frasa adjektiva, frasa sifat. Ada tiga ya, kerja, benda, sifat. Kerja, benda, sifat. Verba, nomina, adjektiva. Ini frasa. Kata sama, kata juga ada tiga, yaitu kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Contohnya sangat, hebat, kemudian sangat cepat, kemudian cukup baik. Kayak ini termasuk ke dalam frasa adjektiva. Frasa adjektiva. Sifatnya apa sih? Hebat, cepat, baik. Hebat, cepat, baik. Ini kata sifat. Hebat, cepat, baik. Dua kata digabungkan maka menjadi frasa adjektiva. Oke ya. Frasa verba, frasa nomina, frasa adjektiva. Lalu bagaimana hubungannya dengan makna idiomatis? Mari kita lihat langsung ke contohnya. Contoh makna idiomatis pada anekdot. Satu, meja hijau. Meja hijau. Oke, ini makna idiomatis. Makna idiomatis saya blok ya, saya blok. Set saya miringkan itu.
Ini termasuk ke dalam frasa apa? Meja hijau termasuk ke dalam frasa nomina. Oke? Termasuk ke dalam frasa nomina, meja hijau. Artinya apa? Artinya itu pengadilan. Pengadilan. Oke? Artinya itu pengadilan. Contoh dalam kalimat ya. Pencuri itu sekarang sedang berada di meja hijau. Pencuri itu sekarang sedang berada di meja hijau. Artinya pencuri itu sekarang berada di pengadilan, itu ya. Di meja hijau. Kenapa saya pisahkan atau saya spasi ya? Karena meja hijau termasuk ke dalam frasa benda itu atau frasa nomina itu. Oke? Paham ya? Contoh yang kedua. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan. Artinya apa sih tangan kanan itu? Orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Miring terus. Tangan kanan ada orang kepercayaan. Contoh dalam kalimat. Dia menjadi tangan kanan direktur perusahaan. Ini adalah makna idiomatisnya tangan kanan. Tangan kanan itu artinya apa? Orang kepercayaan. Tangan kanan artinya orang kepercayaan. Tangan kanan termasuk ke dalam frasa apa? Frasa apa? Jadi tangan kanan itu termasuk ke dalam frasa nomina. Lah, kok bisa nomina Pak ini? Orang kepercayaan. Kepercayaan itu sifat. Tetapi di sini ada orang itu. Itu nomina atau benda itu. Jadi orang kepercayaan. Paham ya? Lanjut lagi ke sini. Ini adalah contoh dari teks anekdot. Yang pertama judulnya adalah dosen yang juga menjadi pejabat, cara keledai membaca buku. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang bla 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 bla. Ini termasuk ke dalam jenis teks anekdot yang bentuknya adalah teks dialog. Ke dalam teks anekdot yang bentuknya adalah teks dialog gitu. Jadi ini teks anekdot bentuknya adalah teks dialog. Nah, yang kedua ini teks anekdot bentuknya adalah narasi atau cerita. Jadi ada dua jenis penyampaian teks anekdot itu dalam bentuk dialog dan juga dalam bentuk cerita. Kita bahas dulu yang pertama tentang dosen yang juga menjadi pejabat. Itu masalah yang dibahas itu apa ini? Dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humor, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain itu. Ini termasuk makna tersirat, bro. Ini termasuk ke dalam makna tersirat. Kenapa itu? Karena orang zaman sekarang itu takut kehilangan jabatannya itu. Jadi ini menyindir, isinya menyindir para pejabat, intinya
para orang yang duduk di kekuasaan itu menyindir takut kursinya duduk orang lain atau takut jabatannya diganti gitu. Nah, ini makna tersiratnya, kritikan pada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat yang baru. Kenapa ini dimasukkan ke dalam teks anekdot yang judulnya ini, yang judulnya dosen yang juga menjadi pejabat? Karena intinya di dalam teks yang judulnya ini terdapat humor, ada juga sindiran. Sindiran itu kritik ya, atau kritikan yang disampaikan ya. Jadi ada humor, ada sindiran, maka termasuk ke dalam teks anekdot. Kalau tidak ada kritikan, maka termasuk ke dalam teks humor. Seperti apa teks humor? Kita lihat di bawahnya. Ini adalah teks humor. Judulnya Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Silakan dibaca sendiri. Karena di file saya sudah bagi filenya pada kalian ya. Silakan baca sendiri. Ini termasuk ke dalam teks humor. Kenapa? Karena tidak memberikan kritik. Isinya hanya untuk lucu-lucu tok. Langsung ke bagian yang paling inti. Ini anekdot. Perbedaannya dengan humor itu apa? Satu, makna yang disampaikan adalah makna tersirat, bukan makna sesungguhnya. Ini anekdot ya. Humor tidak mengandung makna tersirat, jadi anekdot itu ada makna tersirat. Namanya apa? Makna idiomatis. Kalau di humor tidak ada makna idiomatis. Yang kedua, mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam anekdot itu menyindir orang-orang yang mempunyai jabatan penting maupun orang yang terkenal. Kalau humor hanya merupakan hiburan semata. Yang ketiga, topik yang dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan khalayak ramai. Contohnya yang tadi, dosen yang merangkap jabatan itu topik yang dibahas itu juga berhubungan dengan orang atau khalayak ramai gitu. Sedangkan humor, topik yang dibicarakan itu topiknya umum, kehidupan sehari-hari, tidak ada hubungannya dengan kepentingan orang banyak. Oke. Bawah lagi, ini yang tadi saya sudah bahas, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang belum adalah klausa. Kalimat juga belum. Frasa nggak perlu dibahas lah ya. Saya bahas yang frasa. Frasa lah, klausa. Apa sih klausa, bro? Kalau frasa itu dua kata atau lebih, jadi kalau klausa itu lebih tinggi atau lebih luas dari frasa. Pertegas lagi ya. Jadi klausa itu tingkatannya lebih tinggi daripada frasa. Unsurnya atau unsur inti klausa itu, klausa terdapat subjek dan predikat. Predikat. Terdapat subjek dan predikat. Kalau frasa tidak ada subjek dan tidak ada predikat. Meja hijau nggak ada subjeknya, tangan kanan tidak ada subjeknya. Oke. Klausa, unsur intinya adalah subjek dan predikat. Apakah harus seperti itu terus? Harus seperti apa ya? Harus subjek dan predikat? Enggak harus. Subjeknya dihilangin juga bisa, tapi predikatnya jangan dihilangin. Oke? Seperti apa contohnya? Langsung saja kita contohkan.
Kamu harus pulang. Kamu harus pulang. Kamu subjeknya, harus pulang predikatnya. Ini belum menjadi kalimat. Kenapa? Karena masih bisa dilanjutin. Jadi klausa itu lebih rendah daripada kalimat, tetapi lebih tinggi daripada frasa. Kalau kalimat itu lengkap, ada subjek, ada predikat, ada keterangan, maupun ada objek, itu ya. Tetapi kalau predikat itu belum lengkap, kalau klausa itu belum lengkap, mohon maaf tadi saya salah ngucap gitu. Contoh lagi, dia menangis. Dia subjeknya, menangis predikatnya. Oke, paham ya? Contoh yang tidak ada subjeknya. Supaya dekat kelurahan. Oke, ini enggak ada subjeknya, ini hanya ada objeknya. Supaya dekat predikat, kelurahan objek. Malah ini gimana lagi? Gini, objek itu ya. Ini nggak ada subjeknya, tetapi termasuk ke dalam klausa. Ini belum menjadi kalimat, gitu ya. Jadi kalimat itu lebih lebih tinggi daripada klausa, gitu ya. Paham ya? Saya harap sudah paham lah ya. Kamu harus pulang, klausa. Saya tambahin, kamu harus pulang ke rumah. Nah, titik. Ini sudah menjadi kalimat. Kamu subjek harus pulang predikat ke rumah, keterangan tempat ataupun objek. Ini udah lengkap, udah ada tanda titik, maka masuk ke dalam kalimat. Saya hapus ke rumahnya, maka menjadi klausa. Kok klausa, Pak? Karena hanya ada subjek dan predikat. Ini bukan frasa, tapi ini adalah klausa. Kalau mau jadi klausa gimana, Pak? Saya hapus kamunya. Kalau mau jadi frasa gimana, Pak? Saya hapus kamunya. Harus pulang. Ini termasuk ke dalam frasa. Paham ya? Saya harap sudah paham kalian. Kalau nggak paham, WA ya. Karena saya yakin apa yang saya terangkan ini banyak sekali kekurangannya karena tidak tatap muka itu. Jadi saya mohon maaf sekali kepada kalian. Kembali lagi ke sini. Ini sudah dibahas, frasa, klausa, kalimat, dan makna idiomatik sudah dibahas. Saya lanjut ke bawah. Identifikasi struktur anekdot. Pola penyajian anekdot tadi udah dibahas. Polanya ada dua, yaitu jenis polanya penyampaiannya adalah teks anekdot, bentuknya dialog, dan juga bentuknya narasi. Yang indikator ketiga, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Strukturnya ada apa saja? Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini pengertiannya di buku PDF kalian yang saya kirim ke kalian juga ada. Pengertiannya abstraksi sampai dengan koda. Koda itu penutup, pendahuluan, orientasi, mengarah pada krisis, konflik, krisis, kemudian reaksi. Jadi kalau ada krisis pasti ada reaksi, itu ya. Kalau ada krisis pasti ada reaksi. Langsung ke ini ciri dari teks anekdot yang bentuknya dalam dialog ya. Tanda petik, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital, tanda titik dua antara pembicara
dipisahkan dengan tanda titik 2. Langsung kita bahas ke kaidah bahasaannya. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimatnya peristiwa masa lalu, atau gampangnya kalimat peristiwa yang sudah terjadi gitu ya. Yang sudah terjadi. Contoh gini. Contoh kalimat lampau. Pak Pandu bekerja di mana ya? Di rumah. Nah, contoh kalimat lama, Pak Pandu bekerja di rumah. Ini sudah terjadi. Kalimat ini keterangannya saya sudah terjadi gitu, bahwa saya itu sudah bekerja di rumah. Maka termasuk ke dalam kalimat lampau. Contoh kalian ya. Siswa SMA Negeri 1 Sampang belajar di rumah. Itu gampangnya seperti itu. Ini menerangkan bahwa kalian itu belajar di rumah, itu ya, bukan kerja di rumah tapi belajar di rumah. Kerja ya bisa saja lah ya, nyapu ngepel dan sebagainya gitu. Tetapi pada intinya adalah kalian itu sekarang itu belajar di rumah gitu. Nah, ini contoh kalimat lampau. Kalimatnya udah terjadi dan ditulis gitu. Maka termasuk dalam kalimat lampau. Paham ya? Yang ke B, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, kalimat kok orang membutuhkan jawaban? Nah, ada, itu namanya adalah kalimat retoris. Kalimat retoris. Contoh realitanya, contoh gampangnya gitu ya. Ketika kalian jalan kemudian lihat ada tetangga kalian nyapu, biasanya bilang, "Seknopo Bu?" Itu. Padahal udah tahu bahwa orang itu sedang nyapu, tapi kalian tanya, "Seknopo Bu? Lagi ngapain Bu?" Gitu. Itu adalah kalimat retoris. Secara tidak sengaja itu adalah kalimat retoris. Gak perlu dijawab sebenarnya, karena sudah tahu nyapu, kenapa ditanya lagi ngapa gitu ya. Nah, itulah apa ya, enaknya orang mana ya, orang Indonesia seperti itu, bahasa basinya asik. Kemudian yang C, menggunakan konjungsi kata hubung yang menyatakan hubungan waktu, atau nama lainnya adalah konjungsi, malah saya lupa ya, konjungsi waktu, kata hubung waktu. Contohnya kemudian dan kemudian lalu, dan bukan termasuk ke dalam konjungsi waktu ya. Jadi konjungsi waktu ini kemudian lalu kemudian. D, menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu biasanya dominannya itu kata kerjanya bentuknya adalah aktif. Kata kerja aktif itu apa aja sih? Kata kerja aktif itu awalannya mo dan ber. Kembali, jadi yang dia adalah menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu apa? Kata kerja aksi itu bukan biasanya ya, dominan menggunakan awalan mo dan ber, atau kata kerja aktif. Kalau kata kerja aktif itu awalannya mo dan ber. Ada aktif berarti ada pasif. Pasif itu awalannya di dan ter. Ada nggak di teks anekdot itu kaidah bahasanya? Tidak ada. Yang ada hanya kata kerja aksi atau aktif. Contohnya menulis, membaca, berjalan, dan lain sebagainya. Yang E, menggunakan imperatif sentence, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah sama saja dengan kalimat imperatif. Contohnya apa? Contoh kalimat perintah, tutup pintu itu, buang sampah pada tempatnya. Itu contoh kalimat perintah. Oke. Kemudian menggunakan kalimat seru.
Ini contoh kalimat seterusnya. Oh, maaf. Nah, oke. Itu ya. Oke, oke. Itu pembahasan singkat dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kalian belum paham silakan WA saya, karena saya yakin apa yang saya berikan kepada kalian ada yang beberapa sulit untuk dipahami atau sulit untuk diterima. Gitu ya. Itu dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Intinya silakan WA atau pakai GC pada saya supaya paham semuanya. Yang terakhir dari saya ini, orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Pejuang dan penulis dari Belanda, Corrie, bacanya apa ya? Corrie ten Boom itu. Ya. Di penutupnya dari saya ini seperti ini. Semoga kalian semuanya sehat selalu. Jangan lupa untuk beribadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.